persaingan di grup C memang menempatkan Indonesia sebagai tim underdog. Yap, di atas kertas, itu adalah hal yang sangat wajar jika ukurannya adalah ranking FIFA. Dan kita memang cukup realistis kalau di grup neraka ini setiap pertandingan pasti akan berjalan sulit. Akan tetapi, perlu diingat juga kalau timnas yang sekarang bukan lagi timnas yang kita kenal seperti 1 atau 2 dekade lalu, di mana setiap kali akan melawan tim besar rasanya udah jiper duluan, apalagi kalau harus main away. Namun di era sekarang harus diakui kalau mentalitas pemain timnas Indonesia memang sangat bagus. Dan terlepas dari hasil akhirnya gimana, intinya mindset untuk selalu bisa menang itu udah selalu tertanam. Sesuatu yang akhirnya juga cukup membuat 2 tim unggulan di grup C macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi salut. Pasalnya dengan melawan sebuah tim yang punya mentalitas kuat, maka perbedaan kualitas skill itu nggak terlalu berpengaruh. Karena pada akhirnya kembali lagi, dalam sebuah laga besar yang dibutuhkan adalah mental, dan pelan-pelan para pemain timnas Indonesia udah punya akan hal itu. Gak bisa dipungkiri kalau dulu para pemain timnas Indonesia emang sering merasa minder jika harus melawan tim besar Asia. Jangankan Asia, lawang ketemu Thailand atau Vietnam aja, terkadang mental para pemain timnas Indonesia udah jiper duluan sebelum tanding. Itulah yang semula menjadi konsen bagi Coach Shin di awal-awal melatih. Dimana selain melatih passing dan fisik, Coach Shin juga pelan-pelan mulai menanamkan mental petarung khas negeri gingseng ke dalam timnas Indonesia. Dan hasilnya pun bisa kita lihat sekarang. Mau ketemu siapapun pokoknya gas. Masalah menang atau kalah itu belakangan. Pokoknya wani tempur dulu. Begitu kira-kira bahasanya. Yap, tentu kita masih ingat ketika di kualifikasi Piala Asia kita berada satu grup dengan tuan rumah Kuwait, Jordania, dan Nepal. Saat itu, banyak yang merasa pesimis Indonesia bisa lolos ke Piala Asia. Akan tetapi di luar dugaan, dengan fighting spirit yang luar biasa, kita mampu lolos. Di mana dalam perjalanannya, kita bisa loh membuat tuan rumah Kuwait ini malu saat kalah 2-1. Lalu ingat juga, saat kita diremehkan akan jadi lumbung gol di Piala Asia karena membawa skuad termuda dan ranking FIFA-nya paling bontot. Nyatanya, kita bisa kan tembus 16 besar? Dan jangan lupakan juga, ketika siapa sih yang menyangka kalau kita bisa mengalahkan tim seperti Australia, Jordania, bahkan Korea Selatan di Piala Asia U23, mengingat status kita adalah tim debutan ketika itu. Sempat diragukan gak akan lolos grup, malah kebablasan sampai semifinal. Belum lagi saat kita sukses membantai Vietnam di Midin Stadium. Awalnya banyak yang menyangka sulit karena kita udah 20 tahun gak menang di sana. Tapi sekali lagi, semuanya terbantahkan gitu aja dengan kemenangan telak 3-0. Intinya segala hal yang dibangun dengan mindset yang positif, pelan-pelan hasilnya pun juga pasti positif sesulit apapun rintangannya. Sesimpel itu. Ya, berbicara soal kualifikasi Piala Dunia,
Jika ini terjadi di era dulu, pasti kita sebagai masyarakat pun juga merasa pesimis duluan sebelum bola ditendang. Karena hal tersebut emang lumrah terjadi, tak kalah Indonesia harus bertemu tim-tim besar Asia. Apalagi satu grup dengan 3 langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Gak kebantai aja udah syukur, begitulah kalau kita berpatokan pada pikiran terdahulu. Namun yang terjadi sekarang, sekali lagi situasinya berbeda. Di mana para pemain timnas justru sangat-sangat bersemangat dan happy bisa berkesempatan main melawan tim-tim besar Asia. Tom Haye dalam wawancaranya mengatakan kalau ia sangat menyukai tantangan, karena menurutnya skuad timnas Indonesia sangat punya potensi dan kualitas untuk bersaing. Sekarang kami lolos ke babak ketiga dan saya kira di laga melawan Vietnam, bisa dilihat ada beberapa perubahan di tim. Kami semakin kuat. Bisa dirasakan kami makin padu dan itu penting ketika kami percaya bisa meraih sesuatu yang lebih ke depannya. Dan itu membuat kami jadi lebih kuat. Tentu saja kami senang bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami saling percaya satu sama lain. Dan di babak selanjutnya, kami akan menunjukkan kemampuan kami. Memang kami kalah lawan Irak. Tetapi sekarang, saya tidak sabar untuk merasakan tantangan di babak ketiga nanti. Ucap Tom dilansir dari Sport Detik. Berikutnya ada Ragnar Oratmangun yang mengatakan, meskipun pertandingan di round 3 ini sangat berat, akan tetapi apapun caranya, timnas Indonesia harus tetap maju. Akan berat karena yang tersisa tim-tim terbaik saja, tapi banyak kesempatan dan kita harus maju terus. Tegas Ragnar dalam podcast Sport 77. Ya, menurut Justin Hubner sendiri adalah kesempatan luar biasa bisa bertanding melawan tim-tim kuat. Bahkan Justin ini merasa happy banget bisa segrup sama Jepang. Baginya, sebagai pemain profesional, bisa bertanding melawan tim kuat akan secara tak langsung akan membuat jam terbangnya meningkat. Senang bisa bermain melawan Jepang. Sebagai pemain, saya ingin melawan tim terbaik. Sangat menyenangkan. Ucap Hubner kepada Kumparan. Yap, mentalitas luar biasa semacam itu gak cuma ditunjukkan oleh para pemain yang main di luar negeri, melainkan mereka yang main di kompetisi domestik. Hernando Ari bahkan sangat yakin jika tim ini masih bisa berkembang. Dan bukan tak mungkin Indonesia yang semula diragukan malah bisa tampil mengejutkan. Sebenarnya kita sudah punya roadmap, sampai mana target kita. Terus dengar-dengar Sinteyong menambah kuota pemain diaspora. Semoga yang datang bisa bawa prestasilah untuk kita. Kalau kita bisa juara grup, ya juara grup, kata Hernando dalam kanal YouTube Sport 77, dikutip dari TV One News. Ya, berkaca dari semua komentar tadi, pada akhirnya juga mempengaruhi mindset fans timnas secara keseluruhan. Di mana sekarang ini publik tanah air pokoknya optimis terus dan yakin kalau timnas Indonesia bisa memberikan permainan terbaik, sesuatu yang pastinya membuat tim-tim lain di grup C merasa takjub, terutama 3 tim unggulan yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pasalnya dulu Indonesia selalu dianggap sebagai tim lemah yang selalu minder kalau ketemu tim besar, sehingga mungkin sesi latihan mereka pun gak ribet, karena udah tahu bakal menang. Tapi sekarang dengan kondisi timnas yang seperti ini, tim-tim tadi mulai serius memantau persiapan timnas Indonesia, dan benar-benar gak bisa lagi memandang Indonesia sebagai tim lemah. Apalagi kini Indonesia banyak diisi pemain dari Eropa, dan serta dilatih oleh pelatih yang punya pengalaman di Piala Dunia. Lalu jangan lupakan pula peran Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang secara reputasi di dunia sepak bola internasional gak perlu diragukan lagi. Intinya kami cukup optimis dengan timnas Indonesia sekarang ini. Masalah hasil akhirnya gimana, pokoknya progresnya udah benar. Dan semoga dengan itu semua hasil baik mengikuti, oke?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.